Sore, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan, membahas firman Tuhan. Kami mengajak kita semua tunduk kepala lebih dahulu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mempelajari sedikit firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh membuka hati pikiran kami, dan kami boleh mengerti rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami pun dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memberkati kami semua, mohon ampun dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul dari pelajaran kita hari ini, sesuatu tentang lagu. Biasanya lagu-lagu cinta itu menyenangkan hati. Hati kita atau perasaan kita terbawa, kita memahami perasaan dari lagu itu, dan kita senang, dan kita sering ulangi dengan nyanyian kita. Tetapi judul kita sore hari ini judulnya lagu yang tidak menyenangkan. Lagu cinta yang tidak menyenangkan. Seperti apa itu ya? Dikisahkan di dalam buku Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Saudara bisa baca. Saya akan ringkaskan kisah ini, di mana si penggubah lagu ini menceritakan tentang kekasihnya. Kekasihnya ini mempunyai kebun anggur. Kekasihnya ini membuka satu tanah di lereng bukit. Dia cangkul, dia pisahkan antara tanah dan batu-batu. Dia pupuk tanah itu, dia sirami, kemudian dia tanam benih anggur yang baik, benih anggur yang manis. Lalu dia jaga sampai pohon itu bertumbuh. Dia dirikan menara di tengah-tengah sebagai untuk mengawasi kebun anggurnya. Dia pagari dengan tembok supaya aman, dan dia menantikan hasil panen buah anggur itu. Tetapi apa jadinya? Dikatakan di dalam ayat 2 ini, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Yang masam, tidak enak, padahal bibitnya anggur yang baik, anggur yang manis, tapi hasil panennya anggur yang masam, yang kecut, tidak enak dimakan. Nah, dia sudah upayakan tanahnya sedemikian subur, supaya subur dipupuk, tapi hasilnya di luar apa yang diharapkan. Saudaraku, ini adalah sebuah perumpamaan. Kita baca Yesaya pasal 5 ayat 7. Dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda,
ialah tanaman kegemarannya. Kebun anggur itu ternyata bangsa Israel, bangsa pilihan. Bangsa pilihan Tuhan dibebaskan dari penjajah Mesir, disertai, dilindungi di dalam padang belantara, diberikan makan mana, kemudian masuk tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi bagaimana kehidupan bangsa Israel di sana, di tanah Kanaan? Ternyata dikatakan dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tuhan mengharapkan bangsa Israel pilihan ini untuk menjadi terang, untuk membawa berkat bagi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Bangsa Israel diharapkan mencerminkan citra Allah. Itu tujuan daripada Tuhan. Seperti kekasih tadi yang punya kebun anggur, diharapkan punya hasil panen yang manis, tapi yang keluar asam. Apa sih perbuatan bangsa Israel? Nah, kita baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 4, dikatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ayat 21-23, bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu dalam diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sokok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Buku Yesaya menceritakan penderitaan bangsa Israel. Akibat apa? Kesalahannya sendiri. Tetapi pemilik kebun anggur ialah Tuhan sendiri. Sekalipun sedih, sekalipun kecewa dengan hasil panen anggur yang masam, masih memberi kesempatan. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Artinya, Tuhan tidak putus-putusnya memberi kesempatan umatnya untuk bertobat. Dan janjinya amat luar biasa. Bila mana bangsa Israel bertobat dari kelakuannya, Tuhan berkata begini, ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Janji yang indah. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Umat pilihan. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Yang diharapkan seperti pohon anggur menghasilkan buah-buah yang manis.
Hari ini hari terakhir di tahun 2020. Adalah satu merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan sepanjang tahun 2020 bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah menghasilkan buah anggur yang masam? Apakah kita sudah menghasilkan buah anggur yang manis? Jangan lihat orang lain, lihat diri kita masing-masing. Kita introspeksi dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Mari, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Sambutlah panggilan Tuhan, bertobatlah. Marilah kita di tahun 2021 yang akan kita jalani beberapa jam lagi, kita punya tekad untuk membuka hati kita, menyerahkan hati kita, biarlah Tuhan bekerja di dalam hati kita dan dengan kuasanya merubah kita menjadi pohon anggur yang manis. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan memberikan keberhasilan pada kita. Tuhan memberkati.